pagi semuanya. Hari ini Lause Cingcing dan Lause Devi mau ngajak kita sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelumnya kita mau bilang nih sama Tuhan, kalau hari ini kita gimana Lause? Kita merasa bahagia. Iya, Yuk adik-adik, kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, langsung aja kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar, kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan tolong pimpin kami dari awal sampai selesai. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan tubuh kita dan kita akan melakukan gerakannya. Yuk, Lause, Kita memberikan tarian yang terbaik buat Tuhan. betul. Iya, kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian cuit-cuit. Yuk bangkit berdiri ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Sekali lagi. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya,
adik-adik langsung ajak kita sama-sama mempersiapkan hati kita lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau bilang sama Tuhan, siapkan hatiku, kiranya Tuhan mau masuk ke dalam hati kita. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Lalu saya harapkan semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini Lalu mau cerita yang seru sekali. Ada seorang wanita yang bijaksana dan 2 orang laki-laki yang tidak bijaksana. Tapi satu laki-laki sadar dan bertobat, tetapi yang satu bebal. Wow, seru sekali kan? Mau tahu ceritanya? Yuk kita berdoa dulu, kita minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga memelihara kami selama seminggu ini. Dan sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kiranya Roh Kudus menolong supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, 3 tokoh itu yaitu 1. Abigail. Siapa adik-adik? Abigail. Alkitab mengatakan bahwa Abigail adalah wanita yang cantik dan bijaksana. Yang kedua adalah Nabal. Siapa adik-adik? Nabal. Alkitab mengatakan bahwa Nabal adalah suami Abigail. Ia seorang yang kaya raya, punya domba 3.000, punya kambing 1.000. Tapi ia seorang kasar dan jahat kelakuannya, bebal orangnya. Nah, yang ketiga adalah Daud. Siapa adik-adik? Ya, Daud. Alkitab mengatakan Daud seorang yang muda yang gagah berani. Pada waktu itu, Daud belum menjadi raja Israel. Jadi ada 3 tokoh. Siapa adik-adik? 1, Abigail. Kedua, Nabal. Yang ketiga, Daud. Nah, adik-adik, apa itu kata bijaksana? Nggak tahu loh, Adik-adik ingin tahu? Mari kita dengarkan ceritanya baik-baik. Nah, gini ceritanya. Suatu ketika, Nabal, orang yang sangat kaya itu, sedang melakukan pengguntingan bulu dombanya. Biasanya saat pengguntingan bulu domba, diadakan pesta ucapan syukur. Nah, ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang mengadakan pengguntingan bulu domba-dombanya, Daud menyuruh 10 orang dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikan salam kepadanya. Selamatkan engkau, selamatkah keluargamu, selamatlah segala keadaan yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada satupun yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan mengetahui dan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapatkan belas kasihanmu. Bukankah kami datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Wah, ketika orang-orang Daud sampai di sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti apa yang dikatakan oleh si Nabal itu. Adik-adik, apa jawaban Nabal? Nabal menjawab anak buah Daud itu dengan kasar dan menyakitkan sekali kata-katanya. Dia berkata begini, adik-adik, "Siapa Daud itu? Siapa anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil roti, mengambil air minumku, mengambil hewan bantaianku yang kubantai, padahal untuk orang-orang yang menggunting bulu dombaku untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak aku tahu. Dari mana mereka datangnya?" Waduh, ya, menurut adik-adik semua, apakah yang dikatakan Nabal adalah bijaksana? Ya, tentu tidak ya. Nabal berbicara dengan kasar, berbicara dengan menyakitkan sekali. Tentu Daud marah sekali ya. Nah, orang-orang Daud itu kembali kepada Daud ya, dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabal
tepat seperti yang mereka dengarkan. Apa reaksi daripada Daud, adik-adik? Betul, Daud sangat marah. Dan tanpa berpikir panjang, Daud berkata kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang. Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada satupun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai bagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya." Wow, ngeri sekali ya apa yang dikatakan Daud. Ya, lalu mereka semua menyandang pedang. Ya, Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Menurut adik-adik semua, apakah keputusan Daud adalah bijaksana? Tidak ya. Daud ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ada seorang pembantu Abigail ya sampai ke rumah Abigail dengan tergesa-gesa, tergopoh-gopoh ya. Ibu gitu berkata kepada Abigail, tenang, ada apa kamu? Daud tadinya menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Terus Abigail, terus. Tapi ia memaki-maki mereka. Orang itu pengah-engah ya. Padahal orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami berada di ladang, mereka seperti pagar tembok di sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Abigail terus. Ibu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus ibu perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka yang didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada isi rumah ini. Dan seorang yang dursila sehingga tidak dapat berbicara dengan dia. Baik, kamu istirahat dulu. Abigail berpikir sebentar terus memanggil pembantunya. Pembantu, sini semua sini. Ambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya semuanya cepat kamu muat di keledai. Cepat ya, cepat. Cepat semua pembantunya menyiapkan semuanya, menaruh di atas keledai. Abigail berkata lagi, berjalanlah kamu mendahului aku. Ya, kamu jalan dulu. Aku segera menyusul kamu. Tapi adik-adik, Nabal suaminya tidak diberitahukannya. Apakah yang dilakukan Abigail adalah bijaksana? Ya, Abigail bertindak dengan bijaksana. Nah, ketika Abigail sedang menunggang keledainya, tampaklah Daud dan orang-orang yang membawa pedang, tombak turun ke arahnya. Dan Abigail bertemu dengan mereka. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Abigail sujud pada kaki Daud serta berkata, Aku sajalah ya Tuhanku. Aku sajalah yang menanggung kesalahan ini. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu. Dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jangan kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang dursila itu,
Sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal orangnya dan bebal orangnya. Tapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu, ya Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, kiranya Tuhan mencegah untuk melakukan hutang darah daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuh-musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang hamba bawa kepada Tuanku, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kebodohan ini. Nah, Tuhan kiranya melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepada Tuanku, dan menunjuk Tuanku menjadi Raja Israel. Karena itu tidak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena Tuanku bertindak dengan mencari keadilannya sendiri. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Wow, adik-adik, Abigail bijaksana sekali ya. Iya, Abigail berkata dengan bijaksana, menyadarkan Daud dan meredakan kemarahannya. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu. Terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku dari berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak ada seorang laki-laki pun yang tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku telah mendengarkan perkataanmu dan menerima pemberianmu dengan baik." Adik-adik, apa yang dilakukan Daud adalah bijaksana? Ya, Daud bertindak dengan bijaksana. Ia mendengarkan perkataan Abigail dan menghindarkan dari kesalahan yang sangat besar atas kemarahannya itu. Apa? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, sampailah Abigail kepada Nabal di rumahnya. Tampaklah Nabal mengadakan perjamuan yang mewah di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gemilah dan mabuk sekali. Sebab itu, tidak diceritakan kepada Abigail sepatah kata pun. Tapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuknya si Nabal itu, diceritakan semuanya ya kepada si Nabal itu. Nabal pegang dadanya. Dek gitu ya. Kenapa? Kenapa dadanya? Ternyata berhenti jantungnya dan ia kaku membatu. Wah, kira-kira 10 hari Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Nah, adik-adik, ceritanya sampai di sini. Coba kita baca ayat hafalannya ya. Coba kita baca Roma pasal 12 ayat 17. Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Satu kali lagi ya, gampang kan ayat hafalannya? 1, 2, 3. Roma pasal 12
ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, adik-adik, apa itu bijaksana? Ya, bijaksana adalah jangan sembarang berkata-kata. Kata-kata kita jangan kasar, ya. Kata-kata kita jangan kotor. Nah, terus apalagi? Berpikir sebelum berbuat sesuatu, bertindak. Sebelum bertindak, berpikir dulu. Tentu lebih baik kita bertanya kepada Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Dan bijaksana adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, adik-adik setiap hari kan di rumah atau di sekolah pernah diejek, pernah disakitin, pernah dikata-katain. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik. Ya, dimanapun kita berada. Ingat, ya, bukan aja saat ini, tapi nanti setelah kita besar, ya, diingat terus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik bagi semua orang. Nah, adik-adik, lawan bijaksana itu apa? Lawan bijaksana adalah bodoh. Orang bodoh itu gimana, adik-adik? Kata-katanya kasar, kata-katanya kotor, kata-katanya sembarang, ya. Bertindak tanpa berpikir panjang. Apalagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Akibatnya celaka yang besar, salah besar. Akhirnya menyesal kemudian tidak berguna. Nah, adik-adik, kita belajar bagaimana cara menjadi anak yang bijaksana. Kiranya Tuhan menolong kita semua menjadi anak yang bijaksana, anak yang menurut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami semua menjadi anak-anak yang bijaksana. Anak-anak yang mau dibentuk dari firman Tuhan. Anak-anak yang mau menuruti firman Tuhan. Dari sekarang sampai seterusnya. Tolonglah kami, ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus berani tampil beda ya, Lausa. Bener banget. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi. Kita katakan berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda.
Oke, Lause, kita telah selesai ibadahnya. Yuk, iya. adik-adik, kita akan menutup ibadah ini di dalam doa. Kita akan berdoa yuk. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami telah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Dan Engkau memberkati sepanjang minggu ini. Dan minggu depan kami bisa bertemu kembali untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini udah selesai. Iya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.